Baik, selamat siang teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di sesi Product of the Week. Dan mungkin seperti yang sudah terlihat di monitor teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas salah satu produk dari Oritech, yaitu Hygrid gitu ya. Dan apa sih nanti yang bisa kita dapatkan dari paparan hari ini mengenai Hygrid, dan mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian di proyek-proyek yang sedang dikerjakan. Dan juga seperti biasa di sesi Product of the Week kita tidak hanya sendiri, jadi kita akan mengundang seorang profesional arsitek atau kita sebutnya profesional reviewer di sesi Product of the Week ini. Dan hari ini kita kehadiran Mas Reza dari Go Arsitek. Selamat siang Mas Reza. Halo, siang Mas Bayu. Oke, terima kasih Mas sudah selalu membantu kita menjadi profesional reviewer. Mudah-mudahan nggak bosan ya Mas. Siap, Mas. Oke. Dan juga untuk perwakilan dari Hygrid di sini ada kita kehadiran Pak Rizky Abdul Goni. Selamat siang Pak Rizky. Selamat siang, Pak. Oke, mungkin untuk persingkat waktu saya akan langsung kasih kesempatan untuk Pak Rizky untuk memberikan paparan mengenai Hygrid dan apa sih yang akan bisa kita maksimalkan dari Hygrid ini. Silakan Pak Rizky. Ya, selamat siang menjelang sore, teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Rizky Abdul Goni dari PT Orindo Eratek. Terima kasih dari tim Katalog Pro telah memberikan waktu kepada saya untuk sesi diskusi kali ini, di mana saya akan membahas tentang produk unggulan kami, yaitu produk molded grating. Nah, sebelum kita ulas produk FRP molded grating ini, kita akan melihat dari produk overview dari PT Orindo Eratek. Sangat beragam ya dan sangat macam-macam. Nah, mungkin bertanya-tanya dari bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu sekalian, kenapa sih tipe-tipe produknya bermacam-macam? Nah, mungkin kita ulas sedikit dari sejarahnya. Nah, untuk awal mulanya muncul PT Origa Mulia FRP itu tahun 83, yang awal mulanya memproduksi sebagian besar produk-produk hand layup atau produk kerajinan tangan dan custom produk atau produk yang custom. Nah, selanjutnya seiring berjalannya waktu, pada tahun 93 berdirilah PT Ori Polytech Composite ini yang memproduksi untuk pipa dan tangki. Di tahun yang sama berdirilah PT Amertek Era Plus, yaitu sebagai jasa instalasi dari PT Ori Polytech Composite untuk instalasi dari pipa dan tangki. Pada tahun selanjutnya berdirilah PT Orindo Eratek ini yang awal mulanya didirikan sebagai trading dari produk manufaktur PT Origa Mulia FRP yang menjual produk dari molded grating, kabel tray, kabel ladder, manhole, drainase, dan septic tank. Nah, ini kapasitas mesin dari pabrik kami. Kita memiliki 23 mesin molded grating yang di mana setiap bulannya kita menghasilkan 1.800 sheet molded grating dengan berbagai tipe dan berbagai ketebalan. Terus untuk mendukung produk-produk lainnya, kita memiliki mesin pultrusion, hydraulic press mesin, rebar, terus CNC untuk pembuatan dies, ladder mesin, polyconcrete mesin, dan mesin roofing. Nah, ini semua mesin ini untuk mendukung produk-produk dari pabrik kami. Selanjutnya, untuk menunjang kualitas dari pabrik kami, kita menyediakan lab. Nah, lab di sini kita tersedia dari mulai flame chamber, universal testing, viscometer. Nah, itu untuk menjaga kualitas dan komposisi dari FRP kami. Nah, sebelum ke molded grating, kita ulas terlebih dahulu apa itu FRP. FRP yaitu fiberglass reinforced plastic,
di mana material komposit yang terdiri dari serat kaca atau fiberglass sebagai penguat dan resin polimer sebagai pengikatnya. Jadi komposisi utamanya itu hanya dua, yaitu serat fiber dan resin polimer. Nah, serat fiber itu sebagai memberikan kekuatan tarik, daya tahan mekanis, dan fleksibilitas dari material tersendiri. Terus untuk resin tersebut untuk melindungi dari korosi, memberikan bentuk dan daya rekatnya. Nah, dari resin itu kita dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama resin polyester, epoxy, dan vinyl ester. Nah, mengapa kita harus menggunakan FRP? Yang pertama, ringan. Ringan FRP itu seperempatnya dari steel, karena secara density FRP itu memiliki massa jenis 2000 kg per meter kubik bila dibandingkan dengan steel yang memiliki density 7800 kg per meter kubik. Terus selanjutnya FRP itu kuat. FRP memiliki kuat tarik sebesar 507 MPa, itu sangat besar ya. Dan memiliki ketahanan korosi yang baik, tidak menghantarkan listrik, tahan terhadap api. Nah, tahan terhadap api di sini bukan dia tidak bisa terbakar ya, cuma daya rambat bakarnya itu sangat lambat. Dan dia ketika terbakar, dia tidak akan menambah titik kebakaran karena tidak menetes dan tidak menghantarkan panas. Selanjutnya, FRP itu mudah dipasang karena hanya baut dan nut ya. Jadi tidak ada pengelasan di sini. Selanjutnya, tahan terhadap paparan kimia. Dan yang terakhir, tahan terhadap anti UV ya, atau paparan sinar matahari. Pak Goni, kita saya interupsi, saya stop dulu di slide yang tadi. Yang menarik itu adalah salah satu keunggulannya adalah tahan api ya Pak, tidak merambatkan. Tapi kita kan FRP itu belakangnya plastik ya, plastik gitu ya. Nah, biasanya kan plastik itu kalau kena api ya, Mas Reza juga mungkin tahu gitu ya, banyak beberapa material yang menggunakan raw materialnya plastik, itu akan terjadi seperti kayak droplet misalnya kayak netes gitu. Nah, yang terjadi kepada FRP dari high grade ini akan terjadi seperti apa, Pak Goni? Maksudnya apakah akan terjadi meleleh seperti itu atau menjadi serbuk gitu, Pak Goni? Oke Pak, sangat bagus ya pertanyaannya. Jadi FRP itu apa yang tadi saya katakan ya Pak ya, dia bukan tahan terhadap api, tapi dia tidak menghambat api itu ya Pak ya. Jadi daya rambat apinya itu sangat lambat, dan ketika dia terbakar, dia itu hanya gosong ya Pak ya, karena ketika dia terbakar untuk resinnya itu dia menguap ya Pak, jadi nggak menetes Pak. Resinnya itu dia menguap, jadi hanya menyisakan zat aditif dan serat fibernya itu tersendiri Pak. Nah, untuk menambah daya rambatnya itu kita udah menambahkan zat aditif lainnya Pak, seperti fire retardant. Nah itu jadi dalam komposisi resin mixnya itu kita udah menambahkan fire retardant tersendiri Pak. Jadi udah meningkatkan kualitasnya Pak. Seperti itu Pak. Itu berarti seperti kayak di coating ulang atau udah termasuk ke dalam bahan resin ya Pak? Udah termasuk ke bahan resin Pak, jadi udah dicampur. Jadi untuk resin mix itu terdiri dari resin murninya, terus ada pigmen atau warna ya Pak ya. Terus zat aditif tambahannya seperti anti UV dan fire retardant ini Pak. Oke, oh termasuk pigmen juga Pak berarti ya? Betul, jadi Pak, bukan betul. dicat luar saja ya? Betul. Oke. Jadi kalau luka tergores gitu ya Pak Goni, itu tidak akan warnanya akan berubah sampai bodi dalamnya. Betul. Nah ini uniknya FRP itu, jadi kalau steel kan dia warna itu terakhir ya di painting. Nah, untuk FRP itu dia warnanya dari awal, jadi ketika dia tergores warnanya jadi tetap sama seperti semula. Wah, menarik nih. Terus mengenai tadi pigmen ya. Nah ini kesukaannya teman-teman desainer sama arsitek nih Pak Goni. Mungkin nanti Pak Goni akan sampaikan juga di slide selanjutnya. Tapi saya penasaran itu tipe dari pewarnanya sendiri itu apa Pak gitu. Maksudnya apakah yang sekarang kan ada macam-macam banyak tipe teknologi pewarnaan gitu Pak. Betul. Nah, kalau untuk warna kita menggunakan RAL ya Pak ya.
Nah, untuk standar kita itu kita memiliki 4 warna ya Pak ya untuk FRP Molded Grating ini. Yang pertama itu di yellow, light gray, dark gray, sama green ya Pak ya, dark green. Oke. Nah, untuk menentukan, tapi kita tidak menutup kemungkinan ya Pak ya untuk warna-warna yang lain ya Pak ya. Tapi itu tergantung dari MOQ sih Pak kalau untuk menentukan warna di luar standar kami ya Pak. Oke, baik. Nah, ini kan salah satunya adalah salah satu hasil berarti dari raw materialnya itu high grade sudah menyediakan dan sampai berarti ini kita membicarakan finish good-nya ya Pak. Betul. Oke. Baik, mungkin kita lanjutkan ya Mas Reza. Boleh. Oke, silakan Pak Goni. Yap. Oke. Menarik ya Pak. Saya tadi lihat sebentar untuk yang itu di area parkir ya Pak ya. Untuk dipakai sebagai pengganti penutup grill. Itu berarti untuk kekuatannya apa bisa dilewatin kayak truk atau apa segala macam bakal pecah nggak ya Pak dia? Nah, itu kita kan memiliki banyak tipe ya Pak ya, kita itu untuk FRP Molded Grating-nya. Jadi kita itu ada yang hanya untuk pejalan kaki sampai yang kendaraan besar Pak, seperti trailer atau forklift itu kita udah ada Pak untuk tipe-tipenya Pak. Oh, oke. Jadi bahkan yang terakhir kita sampai pengujian di 30 ton itu kita aman Pak untuk 30 ton. Oke. Betul. Oke, jadi nanti tinggal disampaikan aja ya Pak Goni kebutuhan molded grating ini untuk apa gitu. Karena yang setahu kita kan memang molded grating itu biasanya untuk area-area di area pekerjaan di bawah gitu ya, di lantai gitu. Oke, jadi dari segi warna, terus dari segi fungsinya juga untuk apa, itu bisa disesuaikan berarti ya Pak Goni. Betul Pak, betul. Oke. Jadi saya juga yang menarik ini sih Pak, buat apa? Kayak tutup jalur maintenance ke bawah ya gitu. Untuk manhole ya Pak ya? Manhole betul. Nah itu kan biasanya kayak manhole kan kita pakai steel ya Pak ya, bahan-bahannya itu. Jadi kadang lumayan berat gitu, harus mungkin minimal dua orang ya untuk ngangkat. Berarti kalau bisa pakai FRP yang si molded grating ini bisa lebih ringan Pak? Bisa sangat lebih ringan Pak, karena kan apa yang tadi saya katakan, density-nya itu 4 kali lebih ringan daripada steel ya Pak ya. Oke. Tahan cuaca juga Pak berarti ya? Tahan cuaca, tahan korosi. Oke. Nah, ini ngomongin ringan nih ya Mas Reza, Pak Goni gitu. Kan kalau molded grating yang metal gitu ya, itu biasanya dipakai untuk penutup saluran air gitu biasanya. Nah, kalau misalnya airnya meluap gitu karena sifatnya lebih berat gitu dan mungkin ada penguncinya, molded grating model besi itu tuh nggak akan kemana-mana. Nah ini kalau dari ini kan ringan nih, kemungkinannya ada sampai ke bawah mungkin terbawa air gitu, atau cara untuk ada teknis untuk pemasangannya gimana sih Pak Goni gitu? Jadi kalau kemungkinan ke bawah air sangat kecil ya Pak ya. Tapi untuk menghindari itu kita biasa menggunakan pengunci lagi Pak untuk tutup manhole itu. Nah, tutup penguncinya yaitu kayak slot dan kuncinya itu, tapi masih steel ya Pak ya kalau untuk penguncinya. Tapi jadi itu sih untuk antisipasi terbawa air kita masih menggunakan pengunci ya Pak ya. Oke. Jadi akan lebih safety lagi ya Pak Goni ya. Betul. Oke, baik kita lanjutkan.
Nah, mungkin saya ingatkan juga kepada teman-teman atau Bapak Ibu yang hadir, kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan ditulis terlebih dahulu di kolom chat, nanti kita akan bacakan. Baik, silakan Pak Goni. Nah, kita lanjutkan apa sih itu FRP Molded Grating. Jadi FRP Molded Grating itu adalah kisi-kisi yang diproduksi melalui proses cetakan di mana serat kaca kering dan resin termoset ditempatkan dalam cetakan dua arah. Jadi resin dan serat fiber itu kita masukkan ke dalam molding ya atau cetakan. Nah, kita masukkan serat kacanya dalam bentuk kering dan resin termosetnya dalam berbentuk liquid atau cairan. Nah, fiberglass molded grating itu sebagai alternatif material baja dengan memiliki bobot yang lebih ringan, tahan korosi, dan mudah dipasang. Terus untuk permukaannya kita memiliki 4 permukaan ya. Yang pertama itu concave surface atau cekung ya, permukaan cekung. Nah itu permukaan standar kita. Jadi ketika keluar dari cetakan, resinnya nyusut, nah itu berbentuk cekung. Nah itu sebagai anti slipnya. Nah yang kedua anti skid. Anti skid itu ada penambahan pasir di atas permukaannya. Nah itu untuk di area lembab atau di area yang berminyak seperti di lepas pantai atau di bagian oil and gas. Terus untuk yang permukaan flat atau rata, nah itu untuk yang area dengan interaksi dengan kaki telanjang seperti di kolam renang atau di pedestrian ya. Nah yang terakhir permukaan checker plate. Nah itu checker plate di sini mungkin kalau dari steel biasa disebut flat bordes ya. Nah kita penamanya itu checker plate. Nah itu untuk di area yang di bagian bawah nggak boleh terkena atau nggak boleh kejatuhan dari material lain. Jadi kita tutup untuk permukaan dari molded gratingnya tersendiri. Oke, jadi selanjutnya untuk warna kita memiliki 4 warna standar ya, udah tadi saya sebutkan yaitu dark green, dark gray, light gray, dan yellow. Seperti itu. Oke, jadi ada 4 pilihan surface ya Pak. Gitu. Betul. Dan ini saya penasaran kalau misalnya ada ya mungkin yang tertarik untuk bisa mendapatkan high grade untuk yang molded grating ini itu ukurannya itu berapa Pak? Misalnya dalam satu panel gitu ya atau terus bisa disesuaikan dari kebutuhan aja gitu dari segi ukuran custom gitu Pak. Ya Pak, jadi nanti nextnya saya akan menyebutkan untuk tipe-tipe dan panel-panelnya ya Pak ya? Ya. Siap. Baik Pak. Oke, nah ini menarik nih. Jadi ada 4 surface, jadi dari untuk 4 kebutuhan yang masing-masing di setiap project gitu ya, Pak Goni ya. Betul. Jadi nggak hanya cuman untuk kebutuhan, mungkin kita taunya untuk molded grating tuh selain untuk di area luar ruang gitu ya, tapi juga untuk area pabrik misalnya, project-project pabrik gitu. Tapi ini yang menarik juga ada untuk interior juga gitu. Nah, karena mungkin juga tadi salah satunya bisa tahan atas kimia. Nah, berarti ketahanannya itu kimianya sejauh apa, Pak Goni? Ya Pak, jadi kalau untuk ketahanan kimia kan kita memiliki masing-masing resin ya Pak, beda-beda tipe gitu Pak. Jadi kita untuk komersil kalau hanya untuk cuaca kita bisa menggunakan polyester Pak. Tapi kalau yang memiliki area paparan kimianya sangat tinggi dan agresif, kita biasa menggunakan vinyl ester, Pak. Nah, seperti itu Pak. Jadi kita bisa menyesuaikan dari material resinnya ya Pak ya. Karena kan yang tahan korosi itu resinnya tersendiri ya Pak sebagai pengikat dan selimut dari serat fibernya Pak. Nah, mengenai warna nih, Pak Godi, ini kan yang tersedia ini ada 4 pilihan warna ya Pak, ada dark green, dark gray, light green, sama yellow. Nah, sekali lagi biasanya desainer, arsitek atau konsultan kadang-kadang mendapatkan klien yang mereka minta corporate color lah atau custom gitu. Nah itu masih memungkinkan untuk penuhi oleh high grade gak sih Pak Goni? Nah itu Pak, jadi untuk di luar warna standar ini kita biasanya menggunakan MOQ ya Pak ya untuk kita produksi, karena beli cat itu kan kita tidak memungkinkan untuk hanya 1-2 kilo ya Pak ya, kita minimal 1 drum ya Pak ya untuk beli catnya. Nah itu
mungkin kisaran di 50 lembar baru kita bisa memenuhi untuk di luar standar kami ya Pak ya. Oke. Soalnya kalau untuk interior, kami pernah ada permintaan ke interior, jadi dia hanya membeli misal 10 sheet molded grating dengan warna di luar ini, nah itu bisa di painting Pak, bisa di spray. Jadi warna dasar ini di spray oke. Pak. Jadi bisa sih Pak, masih memungkinkan Pak untuk molded grating ini Pak. Oke, jadi mungkin bisa saya beli pesan yang light gray ini kayak warnanya cukup netral gitu. Ya, Terus betul. kita spray biasa aja gitu ya, Pak. Betul. Cuman ya mungkin kelemahannya apabila misalnya nanti ada rusak atau baret, warna aslinya keluar. Nah, warna aslinya kelihatan Pak, itu Pak, betul. Ya, menarik ya Mas Reza ya. Kita Iya, misalnya pengen custom warna, nggak usah ribet-ribet harus menuin MOQ dari high grade gitu ya. Beli aja yang warna Betul. netral, terus kita spray sendiri gitu. Jadi Hmm. beberapa kali banyak yang kayak gitu berarti Pak Goni ya. Banyak Pak. Jadi kayak untuk ceiling kan kebanyakan warnanya putih ya Pak ya. Nah itu Iya. biasanya belinya yang light gray terus dia painting ulang Pak. Nah, benar. Hmm. Ya, ya. Ini Pernah- lucu sih Pak bahannya. Iya, banyak. Terus juga surface-nya juga menarik ya Mas. Tapi kalau dari pengalaman yang ngecat sendiri itu, tipe cat yang dia gunain tuh apa Pak Goni? Sempat ada customer atau klien yang cerita nggak Pak? Cat PU sih Pak biasa untuk FRP molded grating ini. Jadi harus pakai yang PU ya Pak ya supaya lebih merekat ke molded grating ini ya Pak. Oke. Oke, baik. Baik, kita lanjutkan kembali. Silakan Pak Goni. Boleh. Nah, kabar baiknya untuk FRP molded grating ini kita sudah ber-TKDN ya Pak ya. Dan nilainya itu di atas 50%, yaitu di angka 50,62% ya Pak ya. Jadi kalau masuk ke pemerintahan ini udah layak ya Pak ya. Aman ya Pak kalau ada yang minta dokumen TKDN ya. Udah aman Pak. Terus ISO-nya kita udah memenuhi di 9001 untuk kualitas dan mutu ya Pak ya. Oke. Nah ini kita juga lagi proses SNI ya Pak ya. Nah ini kita lagi nunggu hasilnya aja Pak. Kita perancangannya udah diajukan dan kita tinggal menunggu hasilnya ya Pak ya. Mungkin di pertengahan tahun akan keluar dari SNI-nya itu Pak untuk molded grating ini. Oke. Jadi dokumen pendukungnya aman teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau yang banyak mungkin ini akan banyak menarik nih untuk bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang dapat proyek infrastruktur pemerintahan gitu ya Pak Goni ya. Ini bisa jadi salah satu alternatif, khususnya mungkin banyak yang mungkin pekerjaan pedestrian gitu ya, atau mungkin infrastruktur yang ada di kota-kota di sekitar Jakarta misalnya kayak gitu, kota-kota lain. Baik, kita lanjutkan, silakan Pak Goni. Nah, ini untuk komposisi material fiberglass molded grating terdiri dari dua material ya, yaitu resin sekitar 60-70% yang berfungsi untuk memberikan ketahanan dan perlindungan dari paparan kimia, dan serat kaca di 30-40% untuk memberikan kekuatan mekanis seperti kekuatan tarik, kekerasan, dan fleksibilitas dari material tersendiri. Nah, untuk penggunaan resin, misal polyester aplikasinya untuk aplikasi umum atau komersil, vinyl ester untuk industri ketahanan kimia yang sangat tinggi dan agresif, dan epoxy untuk industri memiliki kekuatan dan ketahanan kimia yang sangat tinggi. Jadi kita mempunyai 3 jenis resin ya untuk FRP molded grating ini, dan itu bisa disesuaikan sesuai kebutuhan dari customer. Pak Goni, saya langsung tanya nih Pak. Ini kan kalau lihat dari gambar, ini dari mungkin raw material plastiknya tuh yang bentuknya mungkin kayak palet-palet dicairkan gitu. Kalau bayangan saya tuh high grade udah punya cetakannya, cairannya itu langsung dicetak gitu ya. Tapi ini kalau dilihat kan kayak keluar seperti kayak benang-benang gitu ya Mas. benang-benang. Berarti dianyam ya Pak, bukan Iya dicetak. Pak, jadi kalau FRP molded grating itu untuk serat fibernya kita anyam dulu Pak di cetakannya Pak. Oke. Nah setelah anyamannya sudah terpenuhi, kita tuangkan resin Pak, dan itu dilakukan beberapa kali Pak. Kita anyam sekali, terus kita press, tuangkan resin, kita press lagi, baru anyam lagi, tuangkan resin lagi, press sampai top permukaannya Pak, sampai permukaan atasnya Pak.
Nah itu untuk meningkatkan kualitas dari FRP molded grating itu dan untuk memenuhi dari thickness-nya seperti itu sih Pak. Baru terakhir dia di molding sesuai cetakan yang bentuk-bentuk gitu ya Pak ya? Betul Pak, nanti mungkin saya tampilkan untuk video pembuatannya ya Pak ya, biar terbayang. Oke, silakan Pak Goni. Siap. Nah seperti ini Pak untuk pembuatannya. Nah ini cetakannya Pak. Nah, ini apa saya jadi penasaran itunya, bolongan-bolongannya Pak Goni. Nah, mungkin kan di setiap molded grating itu punya bentuk masing-masing, mungkin fungsi masing-masing gitu ya. Mungkin ada yang untuk misalnya tadi penutup area apa air itu pengen airnya nggak terlalu apa bisa menahan sampah gitu misalnya. Nah, itu kalau ada seperti itu, apakah bisa disampaikan dan dibuat juga oleh Hygrid Pak gitu? Apa memang misalnya bentuk dan diameter bolongannya itu sudah standarisasi dari Hygrid gitu Pak? Betul Pak. Jadi kalau yang bisa di custom itu di kami hanya ukuran potongan ya Pak ya. Untuk bolongan-bolongan dan ketinggian itu udah ada di moldingnya ya Pak. Jadi kan cetakannya itu kita udah tersedia. Nah itu nggak bisa di custom Pak kalau dari cetakan. Cuma kalau dari segi potongan kita bisa custom ya Pak ya kalau untuk molded grating ini. Menarik ya. Wah berarti makanya tadi di depan saya melihat sempat molded grating itu bisa buat fasad gitu ya. Berarti kalau Mas Reza mau bikin bentukan-bentukan yang unik gitu ya dari molded grating ini, cuttingannya itu bisa dilakukan di pabrik gitu sesuai dengan permintaan customer gitu Pak Goni ya. Jadi kalau cuttingan itu karena mudah ya Pak ya, jadi bisa dilakukan di kami, di pabrik, atau bisa dilakukan di tempat ya Pak ya, bisa dilakukan di tempat customer seperti itu sih Pak. Jadi soalnya saya lihat ada bentuk-bentuk kayak pohon juga bisa di cutting gitu ya Pak ya? Betul. Oke. Baik, kita lanjutkan ya Pak. Nah ini Pak untuk keunggulan dari FRP molded grating itu yang pertama tahan korosi, terus tidak menghantarkan listrik, perawatannya sangat minim, terus memiliki bobot yang ringan dan memiliki permukaan yang beragam dan anti slip ya. Terus tidak menghantarkan panas, memiliki nilai estetik yang lebih baik karena dari segi tipe dan dari warna itu sangat beragam. Pemasangannya mudah, mobilisasinya lebih mudah karena lebih ringan ya. Terus, nah ini nih yang uniknya FRP molded grating itu anti maling ya teman-teman sekalian ya. Itu yang tadi saya mau tanya sebenarnya Pak. Itu tiba-tiba ada anti malingnya Pak Goni? Jadi gini ya Pak, kalau FRP molded grating itu tidak memiliki nilai jual ya Pak ya untuk saat ini ya Pak ya, karena betul. apa yang mau dijual ya Pak ya, karena beda dengan steel ya Pak ya. Kalau steel kan masih bisa dijual kan, itu nilainya lumayan ya Pak. Nah untuk FRP ini makanya kita sering banyak pemasangan di pinggir-pinggir jalan seperti inlet cover itu. Salah satunya karena isunya itu dari steel sering hilang. Nah maka dipergantikanlah dengan molded grating ini. Seperti itu teman-teman. Oke, ya benar betul juga ya. Ya kalau mau dijual baik lagi jualnya ke Hygrid ya Pak. Dilebur lagi nanti sama Pak Goni. Iya, biar bisa di recycle. Nah, Pak Goni, tadi Pak Goni kan sempat sampaikan bahwa molded grating ini itu bisa karena bahan yang cukup ringan dan juga cukup sustainable gitu ya, bisa di cutting gitu ya Pak. Nah, ini masih mungkin di curve nggak Pak?
contoh misalnya mungkin sebagai desainer atau arsitek ada kebutuhan untuk saya suka nih sama motif atau teksturnya dari high grade molded grating ini, tapi semua saya kreasiin menjadi sesuatu gitu, tapi butuhnya yang agak sedikit melengkung atau curve, itu masih memungkinkan nggak Pak gitu? Mungkin kalau misalnya memungkinkan, pernah ada pengalaman seperti itu, dan panas untuk bisa melengkungkannya itu berapa derajat gitu Pak Dodi? Nah, kalau untuk dilengkungkan ya Pak ya, FRP itu sebenarnya elastis ya Pak ya. Cuma dia nggak bisa melengkung dengan radius yang kecil ya Pak ya. Jadi ketika radiusnya besar masih memungkinkan sih Pak. Jadi karena dari sifat molded gratingnya itu kan elastis. Nah itu untuk radius besar masih memungkinkan Pak. Cuma untuk bentuknya yang kecil-kecil itu sangat tidak memungkinkan ya Pak. Iya. Oke. Jadi mungkin bisa di cutting sedikit-sedikit terus bisa di bending gitu kali. Betul, seperti itu mungkin kalau untuk penggunaan dari molded grating ini ya. Oke, baik. Baik, kita lanjutkan kembali Pak. Ini Pak, untuk pemotongannya ya teman-teman, kita bisa apa untuk Dipotongnya kayak mudah ya Mas ya. Gampang banget lihatnya. Ukuran berapa senti sih Pak untuk kotak-kotaknya kurang lebih? Untuk kotak-kotakannya nanti saya di slide selanjutnya ada tipe-tipenya Pak, saya nanti akan jelaskan Pak. Oke, boleh Pak. Nah ini perbandingan kinerja FRP dan steel grating ya. Dari segi ketahanan karat, FRP itu sangat lebih bagus ya daripada steel. Walaupun steel itu udah di galvanize, tapi tetap ketika dia terkena chemical yang agresif, dia pasti kalah dibanding dengan molded grating ini. Terus dari segi bobot, grating FRP ini 1/4-nya lebih ringan daripada steel. Terus dari ketahanan listriknya, FRP itu non-konduktif atau isolator ya, jadi tidak bisa menghantarkan listrik, sedangkan steel itu konduktif. Terus dari permukaannya anti-slip, FRP itu memiliki permukaan yang bertekstur. Nah kalau untuk steel grating dia harus menambahkan pelapisnya. Terus untuk selanjutnya untuk perawatan, FRP grating itu sangat minim perawatannya, karena dari warna udah dari awal, terus nggak ada coating ulang lah istilahnya. Nah kalau steel grating dia harus galvanize ulang atau pengecetan ulang seperti itu sih. Jadi agak banyak lah untuk keunggulan dari FRP molded grating. Oke, memang Nah, cukup selanjutnya jauh ya ini Pak kan- perbedaannya ya antara Betul, Pak. besi dan juga molded grating fiberglass ini. Oke, nah ini baru ukuran-ukurannya ya Pak ya. Betul. Nah ini nih yang tipe atau ukuran-ukuran dari fiberglass molded grating. Yang pertama yaitu square mesh. Square mesh itu yang berbentuk kotak-kotak ya. Nah kotak-kotak ini kita memiliki dua tipe. Yang pertama mesh 38x38, jadi kotakannya itu 38x38 dan 50x50 dengan berbagai ketebalan dari thickness 25, 38, dan yang paling heavy duty-nya itu di 50 mili atau 5 cm ya. Nah untuk berat satu panel ya Pak ya, betapa ringannya FRP ini dengan panel 1x4 meter dengan ketinggian 25 hanya 47,5 kg. Itu udah bisa diangkat 2 orang lah. Beda dengan steel ya Pak, kalau untuk satu panelnya mungkin bisa sampai 100 kilo. Oke, ini lumayan panjang ya Pak ya, di atas 3 sampai 4 meter semua ini. Betul. Paling kecil kita memiliki ukuran di 1220 x 2440 ya Pak. Oke. Ukuran triplek ya Pak. Betul. Nah selanjutnya kita memiliki yang rectangular mesh. Nah ini yang rectangular mesh itu memiliki meshnya itu kotak-kotakannya di
100 kali 25 mm dengan panelnya itu di 1 kali 4 meter. Nah, ini berbentuknya persegi panjang ya. Terus rektangular selanjutnya kita ada di ukuran 152 kali 38 untuk meshnya. Nah, ini bentuknya unik ya. Jadi persegi panjang, terus kotak, terus persegi panjang lagi, seperti itulah. Nah, ini kita kebanyakan untuk interior biasanya. Ada yang dipakai justru untuk roster ya Pak ya, untuk Oh iya, betul. Benar-benar. roster atau untuk ventilasi ya, seperti itu. Nah, kalau untuk yang mini mesh atau micro mesh ini kan kita memiliki mesh yang lebih kecil ya Pak ya. Yang mini mesh di 20 kali 20 dan di micro mesh hanya 13 mm kali 13 mm. Nah, itu kita peruntukan untuk saat ini kebanyakan di area maintenance ya Pak ya. Yang biasa ada kunci atau baut. Nah, itu supaya menghindari hilangnya baut dan kunci Pak. Jadi ketika jatuh dia nggak akan hilang, seperti itu sih Pak. Oke. Nah, ini berarti relate dengan pertanyaan saya tadi ya Pak Goni ya. Jadi Betul. tipe-tipe apa dari bolongannya itu berarti udah disiapkan juga oleh Hygrid ya Pak. Mungkin Nah, untuk disesuaikan Pak kebutuhan sesuai kebutuhan Oke, pasar. iya. Nah, untuk saat ini Pak, dari 6 tipe ini itu yang cukup banyak diminati oleh pasar tuh yang mana Pak? Dan biasanya Yang- untuk project apa biasanya Pak? Kalau boleh tahu. Untuk best seller kita ya Pak ya, kita paling banyak itu di square mesh yang 38 kali 38 Pak. Makanya untuk square mesh ini kita memiliki mesin yang paling banyak Pak. Nah, itu kita untuk platform, catwalk, terus tutup drainase. Nah, itu biasanya menggunakan yang square mesh ini Pak. Oke. Jadi banyak untuk seperti itu ya. Betul, Untuk karena kan permukaannya sendiri, sorry Pak. Untuk permukaannya Karena sendiri dengan- kira-kira yang itu gimana Pak? Nah, untuk permukaannya kita best seller itu di concave surface sama yang anti skid Pak. Jadi kalau untuk yang area pabrik itu biasanya menggunakan yang concave surface. Cuma kalau untuk area oil and gas dan area yang lembab itu yang anti skid ya Pak, yang tadi ditambahkan pasir tersebut di permukaannya. Oke. Oke, nah ini saya penasaran, mungkin di sini juga banyak beberapa Bapak Ibu dan teman-teman yang punya project di pesisir pantai gitu Pak Godi. Nah, biasanya yang direkomendasikan oleh Hygrid untuk pengaplikasian tipe molded grating mana Pak? Yang biasanya ada project-project di area-area pesisir pantai atau mungkin sampai yang karena kan pasti akan terkena air laut, pasir gitu. Biasanya tipe mana yang biasanya direkomendasikan Pak Goni? Nah, kalau hanya terkena air laut, kita cukup polyester ya Pak ya, kalau hanya terkena air laut saja ya Pak ya, dan lingkungannya. Cuma ketika di platform offshore ya Pak ya, untuk oil and gas, nah itu kita sarankan menggunakan vinil, karena kan selain air laut, dia ada chemical-chemical lainnya ya Pak ya. Nah, itu tergantung dari areanya tersendiri Pak. Jadi, kalau hanya menggunakan air laut itu udah cukup menggunakan resin polyester, dan itu kita kebanyakan menggunakan yang square mesh ini Pak untuk di platform. Oke, baik. Baik, silakan kita lanjutkan kembali Pak Goni. Nah, ini Pak untuk aplikasi-aplikasi yang barusan Bapak dan teman-teman tanyakan. Jadi untuk di pabrik itu kita ada yang digunakan untuk pagar. Terus yang di offshore nih Pak, kita dicelupkan ke dalam air laut ya Pak ya. Nah, ini untuk pump screen atau penyaring dari sampah, supaya sampahnya itu nggak masuk langsung ke pompa. Nah, untuk di bangunan kita menggunakan fasad atau di ceiling. Terus untuk di rooftop kita biasa gunakan untuk walkway-nya maintenance solar panel ya. Nah, terus selanjutnya di IPAL atau di WWTP biasa kita gunakan untuk walkway-nya juga. Di stadion kita pernah pasang untuk manhole-nya, dan di rumah sakit kita pasang untuk ditutup drainase. Karena kan ketika dilalui kendaraan, molded grating ini tidak berisik ya Pak, yang beda dengan steel. Jadi sangat cocok nih kalau untuk di rumah sakit. Dan di jalan raya kita gunakan untuk inlet cover. Yang tadi isu pertamanya itu dia menggunakan steel tapi sering hilang. Nah, ini solusi dari inlet cover tersendiri. Nah, ini benar-benar kedengaran nih sama
mungkin Bapak Ibu Pemda dari kota manapun gitu ya, ini bisa jadi solusi ya. Betul, sangat solutif Pak. Nah, yang menarik ini biasanya kalau kita ngomongin molded grading pasti akan ngomongin mengenai pekerjaan-pekerjaan penutupan saluran air atau mungkin pelengkap pijakan di area MEP gitu ya di atas. Berarti ini juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam hal ya Pak. Kayak tadi ini yang di area pabrik itu untuk sekat di pagarnya, terus juga bangunan bisa di fasad gitu kan. Nah ini mungkin yang saya tertarik yang bangunan ini Pak. Ini kan kayak warnanya di luar dari tipe warna yang disediakan ya Pak. Nah ini berarti di pengalaman project ini di customer atau klien itu mengcoating sendiri molded gradingnya ya Pak. Kalau ini kan kemarin itu kebutuhannya lumayan ya Pak ya kalau untuk molded grading ini. Jadi dia kan selain FRP-nya itu ada kebutuhan lainnya ya Pak ya, seperti profil-profilnya. Nah, jadi udah mencukupi itu Pak untuk MOQ dari warnanya tersendiri Pak. Nah, dia kemarin itu warnanya itu merah tua ya Pak ya. Nah, pertanyaannya selanjutnya kalau untuk digunakan sebagai fasad ini Pak dari pengalaman project ini, itu cara pengaplikasiannya seperti ATP atau punya cara sendiri Pak untuk pemasangan molded grading ini sebagai fasad Pak. Jadi kalau untuk fasad ini kemarin kita kayak struktur ya Pak ya, kita jadi menggunakannya itu bolt and nut ya Pak ya. Jadi kan kalau ACP mungkin bisa dilem ya Pak ya. Nah kalau ini kita menggunakan jointingnya itu bolt and nut ya Pak ya, dengan menggunakan klip-klip seperti M-clip atau C-clip untuk penyambungannya Pak. Oh, jadi malah nggak ribet dong Pak ya. Jadi benar-benar pemasangan kering, benar-benar kering gitu ya. Betul. Ada liquid-liquidan gitu, walaupun sebatas hanya sealant gitu. Betul Pak. Oke. Pak Goni, saya mau nanya, kalau misalnya untuk ukuran-ukuran yang kecil kayak gini-gini nanti dipotong oleh pabrikan atau misalnya di lapangan langsung Pak biasanya? Nah, kalau untuk yang ukurannya kecil-kecil ya Pak ya, karena mudah ya untuk pemotongannya, jadi bisa di kita atau bisa di lapangan. Cuma kelebihannya potong di kita, jadi bekas potongannya yang terkena mata potong, nah itu bisa kita tambahkan coating Pak. Jadi secara estetik lebih bagus ya Pak ya. Jadi baiknya di order dengan ukuran sekian ya Pak ya? Betul, jadi untuk ordernya itu kita biasa mengajukan approval drawing ya Pak ya, persetujuan gambar ya Pak ya. Nah ketika udah sesuai nih dengan customer, kita baru bisa motong Pak untuk molded gradingnya. Oke. Nah mungkin terakhir mungkin pertanyaan saya gitu mengenai garansi-garansi yang didapat Pak gitu. Tadi kan Pak Goni di depan udah sempat sampaikan ini jauh lebih solutif lah ya dari mungkin material besi untuk molded grading gitu. Tapi dari segi ketahanan juga bagus. Tapi garansi yang didapat tuh apa aja sih Pak? Dan biasanya ketahanannya tuh bisa berapa lama Pak Goni? Ya, jadi kalau untuk garansi pabrik ya Pak, garansi produknya itu 2 tahun ya Pak ya kalau untuk FRP molded grading ini. Cuma kalau untuk waranti dia ketahanannya ya Pak ya, nah itu project kita ada yang sampai di 15 tahun Pak. Itu belum, masih bagus Pak, belum bisa diganti. Seperti itu Pak. Apalagi mengenai warna itu sampai ke istilahnya sampai ke dalam body kan Pak ya. Jadi kalau misalnya gesek pun kalaupun luka gitu ya, itu warnanya masih tetap warna surface-nya gitu. Betul. Cuma kan kalau warna seiring waktu mungkin memudar ya Pak ya, tapi nggak akan hilang gitu sih Pak. Dan memudarnya juga nggak akan signifikan sih Pak kalau untuk warna ini Pak. Oke, baik. Silakan Pak Goni. Kita lanjutkan lagi. Nah, dari sekian yang udah saya paparkan ya Pak ya, dapat disimpulkan bahwa FRP molded grading adalah solusi ideal untuk lingkungan yang korosif, beresiko listrik tinggi, dan membutuhkan perawatan yang rendah. Meskipun terbilang material terbarukan dan alternatif dari steel, tapi efisiensi dan umur panjangnya membuat lebih ekonomis dalam jangka panjang. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan teman-teman sekalian.
Terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih Mas Doni. Mungkin sebelum saya akan bacakan ke pertanyaan dari peserta, Mas Reza, ada yang mau ditambahkan, Mas Reza? So far udah sih Mas, udah cukup jelas tadi penjelasannya Mas Guni. Oke, baik. Mungkin terakhir tambahan dari saya. Untuk pengaplikasian, apakah butuh aplikator khusus nggak sih, Pak Goni? Kalau untuk aplikator khusus tidak ya Pak ya, karena secara pemasangan dan secara aplikasi itu sama seperti masang steel grating ya Pak. Jadi mau steel grating atau FRP model grating secara pemasangan sama ya Pak ya. Oke, jadi dan juga mungkin yang biasanya ngangkat besinya mesti beberapa orang, jadi 2-3 orang aja udah cukup gitu ya Pak? Betul, biasa menggunakan alat berat, nah ini nggak perlu gitu sih Pak. Oke. Dan untuk pemotongan biasa menggunakan frame cutting yang seperti las-lasan itu, nah ini hanya menggunakan gerinda aja, jadi lebih gampang. Iya, dari segi waktu akan lebih mudah, lebih memotong pangkas waktu yang lebih lama, lebih cepat gitu ya. Terus dari segi biaya maintenance juga lebih low maintenance, terus dari segi pembiaya tukang gitu ya. Ini juga bisa lebih efisiensi juga ya Pak Godi. Betul. Oke. Bahkan di proyek kami Pak pernah biasanya dia kalau menggunakan steel kan orang-orang proyek harus bersertifikat ya Pak ya, ketika yang motong seperti harus memiliki sertifikat welding. Nah, untuk FRP model grating ini kita bisa memapas dari budget tersebut Pak. Benar, betul. Oke, baik Pak Goni, jangan kemana-mana, Mas Reza juga jangan kemana-mana. Sekali lagi Mas Reza, terima kasih untuk mendampingi saya memberikan pertanyaan-pertanyaan ke Pak Goni gitu ya. Jangan kemana-mana, saya akan langsung ke segmen selanjutnya. Saya akan membacakan seluruh pertanyaan yang ada di kolom chat. Oke. Siap-siap ya Pak Goni ya. Oke, saya akan langsung masuk ke pertanyaan pertama dari Pananang Hasan dari Surabaya. Ada 4 pertanyaan dari Pananang. FMG jika dipakai untuk tutup manhole, berapa ukuran yang disediakan atau distandarkan 60 x 60 atau bisa di atasnya atau bisa pula custom. Nah ini Pak, jadi mungkin bisa balik lagi ke slide yang tipenya tadi Pak Goni untuk menjawab pertanyaan Pak Nanang. Pertanyaan yang sangat bagus ya untuk mempertanyakan tutup manhole ya. Jadi kalau untuk tutup manhole ini kita bisa menyediakan custom ya Pak ya. Cuma kita juga udah biasa sering potong di ukuran 60 bahkan sampai 1 meter kali 1 meter kita pernah untuk tutup manhole tersebut. Jadi kalau untuk custom udah sangat sering ya Pak ya kalau untuk tutup manhole ini. Jadi kita motong dari panel yang ada terus kita sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, jadi masih bisa dipenuhi Pak Nanang. Nah, pertanyaan kedua dari Pak Nanang, nah ini jika FRG dipotong, apakah pecahannya tidak berbahaya, Pak Goni? Karena asumsi dari Pak Nanang ini, saya berarti motongnya pakai mata gerinda potongan sehingga serbuk fibernya bisa kemana-mana. Nah, biasanya teknisnya gimana sih Pak untuk memotong FRG ini Pak? Nah, kalau untuk pemotongan ya Pak ya, kalau di kami kan areanya tertutup ya Pak ya, nah itu harus disediakan exhaust karena kan berdebu. Nah, untuk orang yang motongnya itu harus menggunakan sarung tangan, terus masker, dan penutup mata ya Pak ya, atau face shield juga bisa sih Pak. Jadi harus sesuai APD lah kalau untuk pemotongan FRP model grating ini. Oke, baik. Dan pertanyaan ketiga dari Pak Nanang, untuk FRB yang digunakan sebagai saluran luar seperti U-Getter, berapakah ukuran yang tersedia dan panjangnya, Pak Goni? Nah, kita untuk yang penutup saluran atau gutter kita udah memiliki di ukuran standar ya Pak ya. Misal di inner 300, 200, 400, dan 500 kita udah ada potongannya dengan panjang di 1 meter Pak. Jadi nanti kita potongannya itu udah dimasukin ke dalam dus seperti keramik ya Pak ya kalau untuk yang potongan standar ini. Duh, enak dong Pak ya. Berarti tinggal kita desainer tinggal disampaikan aja gambar kerjanya, kebutuhan seperti apa, pengirimannya itu udah kayak keramik gitu Pak. Jadi tinggal dipasang-pasang aja gitu dong Pak ya. Jadi satu dusnya itu ukuran mendekati 1 meter persegi ya Pak ya. Jadi ada yang 2 potongan, ada yang 4 potongan. Jadi tergantung dari lebar dari drainasenya itu Pak. Oke, baik. Nah ini pertanyaan pamungkas nih Pak biasanya nih. Nah Pak Nanang menanyakan harganya terutama.
bisakah dapat price list-nya. Nah ini kalau kita ngomongin price list dari 6 tipe ini itu variannya kalau boleh di-share berapa Pak? Jadi mungkin price list nanti bisa di-share ya Pak. Cuma untuk dari segi harga yang paling murah itu di 1000 kali 4000 yang thickness 25 ya Pak ya. Oke. Baik. Nah itu mungkin nanti price list-nya bisa di-share ya Pak sama sales kami ya Pak ya, atau dari marketing kami Pak. Siap. Pak Ranang, nanti izin kita akan share ke tim dari Hybrid nanti untuk mengenai price list dan varian apa aja yang bisa di provide oleh Hybrid itu bisa disampaikan setelah sesi hari ini. Terima kasih Pak Ranang pertanyaannya. Untuk masuk ke dalamnya kita harus menjadi user dulu dan kita harus meregistrasi diri kita untuk bisa masuk ke dalam halaman Katalog Pro. Dan halaman pertama yang kami temukan oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian adalah halaman Brand News namanya. Jadi karena Katalog Pro juga mempunyai sistem seperti sosmed, jadi halaman pertama kita akan menemukan halaman Brand News namanya, itu seperti newsfeed kalau ada di Facebook atau di LinkedIn gitu ya. Jadi kita akan bisa mengetahui berbagai macam informasi dari vendor-vendor material yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro seperti Hybrid atau yang lain gitu. Ini juga bisa dimanfaatkan bagi teman-teman yang mempunyai studio atau mempunyai komunitas, asosiasi yang masih berhubungan dengan dunia konstruksi bisa memanfaatkan Katalog Pro menjadi tambahan salah satu sosmed untuk menginformasikan program-program yang ada gitu. Dan fungsi utama dari Katalog Pro, jadi dengan adanya Katalog Pro saat ini kita nggak perlu lagi harus repot-repot mencari informasi di berbagai macam platform gitu ya. Jadi Katalog Pro sudah mengumpulkan sampai dengan 800 brand dan sampai saat ini sudah ada 20.000 produk yang sudah kita berhasil kumpulkan, dan juga kita sudah membuat 3 klasifikasi dari setiap vendor-vendor material tersebut. Jadi kita mengklasifikasikan menjadi 3 kategori konstruksi. Jadi ada vendor-vendor material struktural, interior, sipil, sampai dengan MEP. Nah yang menarik dengan Katalog Pro ini, teman-teman tidak masuk ke dalam salah satu kategori yang dibutuhkan. Misalnya kita kategori yang kita inginkan, kategori material, akan ada banyak subkategori yang bisa kita pilih. Misalnya kita ingin masuk ke kategori FRP. Nah di sini nanti di halaman FRP ini akan ada beberapa vendor-vendor material yang kita tampilkan seperti itu. Contoh misalnya seperti Hybrid. Nah di Hybrid ini kita akan bisa melihat Hybrid itu kantor di mana, PIC-nya siapa. Terus yang terpenting lagi, di sini kita akan bisa melihat varian produknya. Karena banyaknya permintaan tidak hanya Katalog Pro menginformasikan spesifikasi, tapi juga bisa sampai dengan checkout atau mendapatkannya gitu ya. Akhirnya Katalog Pro mempunyai satu feature jual beli seperti e-commerce. Dan mungkin untuk feature ini akan langsung dijelaskan oleh rekan saya, Mas Prima. Silakan Mas Prima. Ya, terima kasih Mas Bayu. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Saya akan share mengenai apa itu fitur promo dan fitur RFQ. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat di layar monitor masing-masing Bapak Ibu, benar yang diinformasikan oleh Mas Bayu, bahwa kami Katalog Pro telah menyediakan layanan fitur terbaru, yaitu fitur promo, di mana Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur tersebut apabila memang sesuai dengan spesifikasi produk yang diinginkan, maka Bapak Ibu tinggal cekot dan produknya bisa langsung terkirim ke alamat tujuan Bapak Ibu. Saya akan contohkan di fitur promo, Bapak Ibu bisa melihat di layar monitor masing-masing. Berikut ini di mana barang-barang produk ini bisa Bapak Ibu langsung beli untuk apabila sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu. Produk-produk yang ada di dalam Katalog Pro ini kami jamin 100% ini langsung dari prinsipalnya masing-masing, sehingga kualitas dan harganya tentunya pasti harga promo. Jadi Bapak Ibu jangan ketinggalan, mari apabila memang sesuai dengan kebutuhan produknya Bapak Ibu bisa cekot, karena caranya cukup mudah, tinggal klik salah satu produk yang diinginkan, setelah itu lanjutkan untuk pengisian alamat pengiriman, setelah itu lanjutkan pembayaran, maka barang Bapak Ibu akan langsung terkirim ke alamat tujuan. Nah, tidak hanya fitur promo, fitur RFQ ini memanfaatkan banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu. Jadi apabila produk di dalam promo Bapak Ibu tidak dapatkan, maka Bapak Ibu bisa request langsung di fitur request for quotation. Caranya cukup mudah, tinggal isi tujuan pengiriman, yaitu nama, nomor HP, alamat Bapak Ibu yang sedang mengerjakan proyek, setelah itu lakukan apabila ada catatan dan mengisi brand. Apabila memang Bapak Ibu setelah pemaparan dari produk of the week ini tentang Hybrid, ada kebutuhan tentang Hybrid, maka Bapak Ibu bisa langsung request, yaitu tinggal ketik Hybrid, nama produk, deskripsi jumlah dan budgetnya. Setelah itu kirim send RFQ
maka kami akan membantu semua kebutuhan material building Bapak Ibu dari atap hingga lantai. Seperti itu Mas Bayu yang perlu saya sampaikan, di mana Bapak Ibu bisa save juga nomor WA, karena ketika Bapak Ibu sudah sign in di Katalog Pro, maka Bapak Ibu bisa klik di button bawah di kanan, yaitu tombol WhatsApp, atau bisa di save nomornya di 0822 001678, atau belanja langsung dengan harga promo di katalogpro.co.id/promo, atau minta penawaran harga dengan fitur RFQ, yaitu di katalogpro.co.id/RFQ. Belanja hemat harga promo ya di Katalog Pro. GoPro with Katalog Katalog Pro. Pro. Terima kasih. Baik, untuk itu saya tutup sesi Product Week bersama Hybrid hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi solusi, khususnya bagi pekerjaan teman-teman dan Bapak Ibu di proyek-proyek yang sedang dikerjakan. Saya tutup sesi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai ketemu.